Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalinda Harahap dan rekan saya Dinda Adelia, Deli Jantika, dan Sugiarto. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan manajemen risiko asuransi. Yang pertama, ada definisi asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti. Selanjutnya, definisi resiko. Resiko adalah kemungkinan kerugian, risiko adalah ketidakpastian, risiko adalah kemungkinan adanya kerugian, ketidakpastian dari suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, pembagian risiko, yaitu ada risiko objektif dan risiko subjektif, risiko murni dan risiko spekulatif, risiko atatis, risiko statis dan risiko dinamis, risiko yang dapat diasuransikan dan risiko yang tidak dapat diasuransikan. Selanjutnya risiko subjektif dan risiko objektif. Risiko objektif dapat diartikan sebagai penyimpangan secara relatif antara kenyataan dengan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut, di mana pengukuran diadakan untuk jangka waktu yang cukup lama dalam unit-unit yang cukup besar jumlahnya, sehingga secara statistik dapat diukur kemungkinannya atau probabilitasnya secara lebih tepat dan wajar. Resiko subjektif dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian secara psikologis di mana lebih bersumber pada tingkah laku, mental, pengalaman, ataupun pandangan hidup dari yang bersangkutan dan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Adelia. Resiko statis dan resiko dinamis. Resiko statis adalah ketidakpastian yang selalu ada walaupun tidak ada perubahan sebagaimana dalam resiko murni ataupun akan terjadi dalam waktu tertentu akan terjadi. Resiko dinamis adalah ketidakpastian yang timbul akibat adanya perubahan dalam masyarakat lingkungan, keinginan konsumen, dunia usaha, dan teknologi.
resiko yang dapat diasuransikan dan resiko yang tidak dapat diasuransikan. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko-resiko yang dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi yang pada dasarnya adalah jenis resiko murni atau statis, merupakan resiko yang dapat diasuransikan. Resiko yang tidak dapat diasuransikan adalah resiko-risiko yang tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi, yang pada dasarnya semua jenis resiko spekulatif atau dinamis merupakan resiko yang tidak dapat diasuransikan. Peril, hazard, dan loss. Peril adalah suatu peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian. Hazard adalah suatu keadaan atau kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril. Loss adalah kerugian atau kerusakan yang diderita seseorang baik atas diri, keluarga, ataupun harta miliknya akibat suatu peril. Metode yang digunakan untuk mengelola resiko. Yang pertama asumsi, yang kedua dipindahkan, ketiga kombinasi, keempat pencegahan kerugian, kelima menghindari, yang keenam penelitian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Metode yang digunakan untuk mengelola resiko. Yang pertama, asumsi. Resiko yang tingkatnya rendah dan apabila terjadi tidak akan menimbulkan pengaruh keuangan pada perusahaan apapun atas resiko di mana dapat diawasi secara penuh dan oleh manajemen dapat diabaikan atau tanggung sendiri oleh perusahaan sehingga tidak menimbulkan pengelolaan lebih lanjut. Metode yang digunakan untuk mengelola resiko. Dipindahkan. Dipindahkan resiko seringkali digunakan dalam mengelola resiko yang bersifat murni atau statis, maupun resiko yang bersifat spekulatif atau dinamis. Pemindahan resiko yang bersifat murni atau statis pada umumnya dilakukan kepada perusahaan asuransi, sedangkan resiko-resiko yang bersifat dinamis atau spekulatif dapat dipindahkan kepada masyarakat atau konsumen ataupun lembaga non-asuransi. Metode yang digunakan mengelola resiko dikombinasikan. Dalam pengelolaan resiko merupakan salah satu cara dalam asuransi disertifikasi daripada produk yang dihasilkan. Pendiri holding company yang membawahi kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan atau kegiatan yang sama sehingga apabila timbul kerugian dalam satu badan usaha dapat ditutup dengan keuntungan badan-badan usaha yang lainnya. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko, pencegahan kerugian. Metode mengelola risiko yang lebih ditekankan pada pengawasan kerugian dalam usaha, melakukan tindakan preventif atau menekan serendah mungkin akibat keuangan apabila kerugian itu timbul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode yang muncul untuk mengelola risiko. Menghindari. Erat hubungannya dengan pencegahan kerugian dan pemindahan risiko adalah teknik menghindari situasi yang secara potensial dapat menimbulkan kerugian pada seseorang ataupun badan usaha. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko. Penelitian. Risiko subjektif kemungkinan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan atau
melakukan penelitian di mana seseorang lebih banyak mengetahui masalah ketidakpastian yang dihadapi, maka akan semakin berkurang pemakaian subjektivitasnya dan akan lebih mantap dalam menghadapi, mengelola, atau menerima resiko yang ada dalam kegiatan perusahaannya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.